Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najib Khairun Awal, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Matkul Mawaris. Langsung saja untuk membahas tentang tinjauan umum fikih dalam hal mawaris. Secara umum, pengertian mawaris adalah hukum atau ketentuan pewarisan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Penerapan mawaris diatur dengan prinsip dan syariat Islam agar dapat memastikan keadilan pembagian harta. Beberapa jenis harta warisan yang diatur dalam ilmu mawaris adalah tanah, seperti mewakafkan tanah, mewariskan tanah, perhiasan, emas batangan, dan lain sebagainya. Untuk mawaris secara hukum adalah fardu kifayah. Jika seseorang yang menekuni atau memahami ilmu tersebut, maka pihak lain tidak lagi memiliki kewajiban untuk mempelajarinya. Untuk selanjutnya, syarat-syarat kewarisan. Syarat-syaratnya ada 3. Yang pertama, matinya pewaris atau orang yang punya harta benar-benar sudah meninggal dunia, baik secara nyata atau hakiki maupun putusan hakim atau hukmi. Jadi untuk syarat-syarat mendapat waris itu seseorang yang punya harta itu harus benar-benar sudah meninggal, baik secara nyata maupun putusan hakim. Tetapi ketika pewarisnya belum meninggal dunia, maka tidak bisa atau belum ada jatah untuk mendapatkan waris. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Tahu orang yang akan terima harta masih hidup saat pewaris meninggal. Maksudnya mungkin adiknya pewaris atau ya keluarga lah. Misal yang orang itu menerima harta dari saat pewaris masih hidup, terus pas ketika meninggal beliau yang atau orang yang menerima tadi yang memberikannya atau memboking sebelum meninggal. Yang ketiga, hubungan waris. Hubungan waris ada ikatan yang jelas antara ahli waris dan yang meninggal, seperti keluarga, pernikahan, atau sebab lain. Jadi untuk hubungan waris ini sangat penting karena ketika ingin mewariskan tanpa adanya ikatan atau ikatan keluarga, jadi susah untuk memberikan kepada siapa, untuk siapa. Jadi memang harus ada hubungan atau ikatan dalam keluarga. Selanjutnya, rukun mawaris. Rukun-rukun mawaris yang juga mempunyai 3 rukun. Yang pertama, al-muwaris atau pewaris. Orang yang memiliki harta telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Jadi harus ada objeknya atau subjeknya untuk memberikan warisan atau yang memiliki harta. Yang kedua, al-waris atau ahli waris. Pihak yang berhak menerima harta warisan karena memiliki hubungan darah, pernikahan, atau sebab lain dengan si mayit. Untuk rukun yang kedua ini, pihak yang menerima harta warisan harus mempunyai hubungan darah, yaitu seperti tadi syarat yang nomor 3,
hubungan waris. Memang untuk mewaris ini sangat penting, hubungan waris. Karena tanpa hubungan waris, jadi pewaris tuh bingung untuk mewariskannya kepada siapa. Jadi harus ada embel-embel ikatan. Yang ketiga, al-maurus atau tirkah, harta warisan. Harta atau hak kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, utang, dan wasiat. Untuk al-maurus ini, ketika pewaris meninggalkan harta atau hak kepemilikan, uang tersebut dialokasikan untuk pembiaya pengurusan jenazah, atau alangkah baiknya untuk mengurusi biaya jenazah, atau misal biaya seorang kiai memimpin salat jenazah mungkin. Terus utang dan wasiat. Selanjutnya, sebab-sebab seseorang menerima waris. Ya, yang pertama, nasab atau kekerabatan. Hubungan darah antara pewaris dan ahli waris seperti orang tua, anak, saudara, atau kerabat dekat lain. Sebab-sebabnya seseorang menerima waris, ya yang paling penting ya nasab atau ikatan. Selanjutnya, perkawinan. Ikatan suami istri yang sah berdasarkan hukum agama saat salah satu meninggal dunia. Ikatan suami istri yang diantara salah satu meninggal, laki-laki atau perempuan, bisa menerima waris. Yang ketiga, wala. Hubungan hukum karena seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya di masa lalu. Orang yang dulu pernah memerdekakan budak, dia bisa menjadi sebab untuk menerima waris. Nah, yang terakhir, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum dibagikan. Yang pertama, pengurusan jenazah, mencakup biaya memandikan, mengafani, menyolatkan, hingga proses pemakaman. Diambil secara wajar dan proporsional dari harta peninggalan tanpa berlebihan atau kikir. Terus pelunasan utang, menyelesaikan kewajiban finansial pewaris kepada sesama manusia, melunasi tanggungan kepada Allah seperti nadar, fidyah, atau kafarat jika ada. Pelaksanaan wasiat, berlaku maksimal sepertiga dari sisa harta setelah dikurangi hutang. Tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah menjadi ahli waris kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris lain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.